Cek 1 2 3 mengudara kembali bersama podcast CDW. Oke. Tadi udah kedengeran ya suaranya siapa ya? Suara siapa ya? Oke, gestar yang satu ini aku kasih ini bocorannya ya. Yang pertama ini adalah salah satu orang yang sangat keren di geologi ya. Dan inspirasi banget lah pokoknya. Gak tahu ini melebih-lebihkan, tapi ini beneran. Pertama dia emang salah satu orang yang memang kalau kalian cari mungkin di LinkedIn-nya ya, prestasinya ini banyak banget. Dan dia juga pernah menjadi salah satu presiden student chapter SPI namanya. Oke. Dan kalau ditanya tentang lomba, wah jangan inilah, udahlah nggak usah ditanya tentang lomba. Pokoknya ini orang keren banget, kita harus ngobrol-ngobrol dan kita coba dengarkan ya sharing kita kali ini bersama Handika Lazuardi. Selamat malam Mas Handika. Malam teman-teman semua. Ini santai aja sih Dik. Iya, santai. Oke. Seperti yang sebelumnya, tema kita kali ini adalah kenapa sih kita harus lomba, Dik? Wah, menarik sekali temanya. Oke. Ini kenapa aku ambil tema kenapa harus lomba? Karena ya aku tahu sih Dik, karena kamu selama menjadi mahasiswa ini banyak mengikuti kompetisi dan lomba, dan nggak sedikit gitu yang kamu memang menjadi juaranya kayak gitu. Ya nggak sih? Iya sih, selama kuliahan ya. Ya selama kuliahan jadinya lomba itu kayak hobi ya, Hud. Kelihatannya dengan teman-teman pasti Handika lomba atau Handika ngikutin ini terus. Wah, lomba nih menang lagi. Padahal itu keberuntungan sih menurutku. Oke, kalau menurut Handika keberuntungan, tapi kita coba kulik lagi ya. Iya, benar sekali. Tapi sebelumnya aku mau mengucapkan selamat ya Dik, karena Anda telah menjadi sarjana teknik. Unofficial ya. Oh, unofficial. Semoga setelah ini karirnya bisa langsung melompat tinggi gitu. Amin. Itu doa itu. Diaminin ya. Oke, aku pertanyaan pertama dulu yang santai-santai. Apa tuh? Gimana sih rasanya jadi sarjana teknik dari teknik geologi UGM pastinya? Aduh, soal sarjana ya, bangga sih, karena salah satu kewajiban yang harus aku tepati dengan orang tuaku sudah selesai gitu. Oke. Ya, walaupun ya di awal-awalnya agak struggle dengan tema skripsi yang ganti-ganti dan sebagainya, akhirnya sampai di tahap ini ya selesai. Alhamdulillah. Keren ya Mas Handika nih, keren banget. Dia, kamu fokusnya ke ini ya berarti ya? Kemarin skripsinya tentang apa kalau boleh tahu? Skripsinya itu tentang secara umum aja, secara umum. Oh, tentang reservoir. Oke. Tahu kan reservoir, Hud? Aduh, apa panas tuh? Panas bumi. Ya, tahu dong. Ini sosok nggak tahu aja itu. Oke. Tadi udah nih pertanyaan yang sangat-sangat ya singkat lah, karena memang Mas Handika baru aja dari unofficially ST ya. Terus Dik, aku mau tanya sih Dik, kan selama kamu jadi mahasiswa kan pasti ada titel kamu di organisasi, di akademik kamu juga ya, kita bisa sharing lah kayak gitu. Masuk ke organisasi Dik, sebenarnya kalau menurut kamu perlu nggak sih kita ikut organisasi itu? Organisasi ya? Perlu banget sih, karena organisasi itu salah satu bentuk dimana kita bisa aktif di universitas. Oke, pertama itu. Kedua, pengalaman untuk bisa berinteraksi dengan orang-orang. Karena nanti ketika sudah melewati fase perkuliahan, kita akan menghadapi orang-orang dengan jenis sifat yang berbeda-beda kan. Ketika menghadapi orang-orang itu sudah terbiasa saat organisasi misalnya, itu akan membantu kalian untuk menghadapi dunia yang lebih nyata lagi. Seperti itu. Keren banget sih jawabannya. Pantesan jadi sarjana teknik. Ya. Itu tentang organisasi, karena kalau teman-teman ulik, ini Mas Handika ini presiden Society Petroleum Engineers, bener? Benar. Yang lengkapnya gimana? Society Petroleum of Engineer. Oke. Universitas Gajah Mada. Pak Presiden emang keren banget. Dik, aku pengen tanya dulu Dik. Tadi kan aku udah sedikit tanya tentang lomba. Kamu udah pernah berapa kali ikut lomba sih? Total. Kamu pernah ngitung nggak? Nggak pernah ngitung. Masa? Beneran? Berapa ya? Cuma belasan sih ingatku. Yang dari belasan tuh yang menang berapa kali? Belasan juga. Woi, berarti hampir semuanya ini ya, paling nggak juara 3 lah ya. Iya. Soalnya lebih ke win rate sih. Oke. Tadi tentang lomba biasanya kalau yang kamu ikuti lomba yang berkaitan dengan geologi apa
ada yang tentang non geologi juga? Selama ini. Sebenarnya ini langsung bahas tentang lomba HUT atau langsung bahas itu? Soalnya kalau lomba, cara aku pertama dari maba, aku tuh mencoba mencari jati diri dulu. Aku lebih cocok lomba yang mana. Jadi semua lomba aku ikuti. Sampai di tahun akhir aku tahu lomba apa yang cocok denganku gitu. Dan di akhir-akhir ini banyak lomba yang berhubungan dengan geologi atau tentang petroleum geoscience. Gabungan geologi, geofisika, dan itu lebih dalam bahas tentang geologi. Ya, geologinya lebih perminyakan sih. Oke. Berarti itu permukaan ya? Ya. Kalau tentang lomba dan memang lebih banyaknya yang berkaitan dengan geologi berarti. Benar. Berarti berkaitan dengan akademik juga kan? Benar sekali. Nah, itu kira-kira akan berpengaruh nggak sih Dik menurutmu? Lomba dan juga akademik itu. Selama kamu berproses ini dari selama 4 tahun ya? 4,5 tahun? 4,5 tahun lah ya. Lomba dengan akademik itu nggak bisa disamain sih, Hud. Karena kalau akademik itu kita akan berkutat dengan ilmu yang dasar. Sedangkan lomba kan kita bagaimana problem solving kita menghadapi suatu kondisi. Itu kan berbeda-beda jadinya jenis kondisi yang dihadapi. Mungkin untuk keduanya menurutku ya paling berat menurutku akademik sih. Karena kita harus bisa stabil dari semester awal hingga semester akhir biar dapatkan ya predikat mungkin cum laude atau bisa IPK-nya di atas 3 kayak gitu. Nah, kalau untuk akademik sendiri, ini untuk pesan adik-adik kita juga ya. Nah, kalau dari Handika sendiri gimana? Terkait dengan akademik, ya boleh tentang IPK atau apapun itu. Kalau dari aku sendiri sih, bagi aku, ketika memang teman-teman bisa memperjuangkan untuk cum laude lah kayak gitu. Kalau dari Handika gimana untuk akademik? Kalau akademik itu kan setiap kemampuan orang itu berbeda-beda. Benar. Jika bisa cum laude, tapi kalau kalian memang tujuan kalian untuk sekolah, bukan sekolah sih, untuk kerja, menurutku lebih baik kalian bisa mengejar di atas 3. Kalau nggak 3,2 agar lebih aman mencapai target awal untuk dunia kerja. Kan setiap kita mengikuti dunia kerja atau kita mengikuti beasiswa untuk sekolah lagi atau S2, itu kan ada minimal IPK. Nah, itu untuk kalian kejar. Walaupun ya benar IPK itu nggak terlalu penting, tapi IPK itu sebagai pintu awal kalian menghadapi dunia kerja ataupun sekolah lagi. Seperti itu, Hud. Poinnya udah dapat banget ya berarti ya? Ya, benar. Mantap. Ini mantap banget sih, Dik. Semoga ini bermanfaat. Tapi ini belum selesai. Ini masih tentang akademik. Ya. Oke. Kan kamu tadi udah bilang nih, kamu udah pernah ikut belasan lomba. Apa sih yang membuat kamu rajin ikut lomba atau kompetisi lah apapun itu? Apa? Value apa sih? Atau kamu terinspirasi dengan sosok siapa? Kalau lomba sih emang dari SMA, aku emang hobi lomba. Jadi ya di SMA itu aku kan males-malesan untuk sekolah, sering cabut dan sebagainya. Tapi dengan mengikuti lomba itu kayak value sendiri sih menurutku. Kayak ketika guru itu mencari orang yang bisa lomba, pasti yang dipanggil orang-orang itu juga kan kayak dipercaya gitu. Nah, untuk yang saat kuliahan ini sama, aku ikuti lomba itu untuk hobi. Kecuali di tahun-tahun aku jadi presiden. Aku jadi presiden itu sebenarnya nggak mau ikut lomba, aku mau fokus organisasi. Namun aku merasa ketika organisasiku tidak bisa mencapai seperti tahun sebelumnya yang banyak juara lomba, kan organisasiku based on competition biasanya. Bagaimana cara untuk memenangkan lomba? Ya udah, aku turun tangan untuk itu. Dan saat tahun akhir ini aku kan ikutin beberapa lomba nih. Itu tuh emang hobi sih, atau malah jatuhnya pelarian karena pelarian dari skripsi atau karena ada struggle di skripsi, cari kesibukan yang lain kayak gitu. Oke. Berarti memang dari dalam ini faktor internal ya, emang hobi dan senang gitu. Dan juga ya, kalau untuk yang perkuliahan juga ya adalah senior yang sering lomba, jadinya terpaculah mengikuti senior tersebut. Berarti lingkungan juga mempengaruhi. Ya, lingkungan benar. Berarti emang penting banget sih lingkungannya dia. Iya. Kalau misalkan ya beberapa teman-temanmu ikut lomba, pasti kamu juga akan iya aku harus lomba nih kayak itu. Paling nggak pernah lah lomba gitu. Iya benar. Saat aku dulu di tahun yang jadi presiden itu kan banyak angkatan kita yang lomba tuh. Aku agak tertrigger, aku kok nggak ikut lomba lagi gitu, jadi menang, ya tertrigger buat ikut lagi gitu. Oke, paham. Berarti ada faktor internal sama faktor eksternal juga. Ya, berarti memang ya kalau bisa teman-teman perbanyak networking juga ya. Ya. Benar. Jangan lupa istilahnya apa ya? Ya teman-teman yang harus tahu sendiri sih lingkungan yang baik seperti apa kayak gitu. Kemudian Dik, aku masih boleh tanyakan ini? Iya, boleh.
ini ngomong-ngomong gini aku juga pernah lomba tapi gagal terus, maksudnya masa nggak kayak kamu menang terus gitu loh, maksudnya paling nggak aku punya pengalaman. Dan kalau dari pengalamanku sendiri, ketika kita menang ternyata kita bisa dapat apresiasi gitu kan. Iya. Bener nggak? Bener ya. bener. Dari hadiah. Kemudian dari apalagi dari universitas atau dari jurusan, karena dari jurusan atau universitas itu menurutku sangat memberikan apresiasi. Ketika kamu menang, insentifnya dapat lagi. Jadi juara lomba, uang insentif itu lumayan lah buat tabungan atau buat jajan kan. Alhamdulillah. Aku boleh dikasih contoh nggak dik? Satu aja. Contohnya keuntungan, misal bukan keuntungannya, nilai positif. Misalkan juara 1, hadiahnya berapa, terus ternyata dari UGM, dari fakultas insentifnya berapa. Lebih ke dana ya? Boleh nggak? Boleh ya, biar skill aja ya, biar termotivasi kita adik-adik kita. Lomba sih setauku juga dia kan ada internasional sama nasional, ada regional juga. Nah kita buka dari internasional lah ya. Internasional itu ketika kamu juara misalnya bisa dapat 3 juta atau 5 juta per tim gitu kan. Tapi nanti ketika ke jurusan itu bisa per orang bisa dapat 2,4 juta. Itu bagi jurusan. Fakultas nambah lagi bisa 1,5, bisa 2. Itu tergantung dari banyaknya yang lomba di bulan itu. Nanti jurusan nurunin, fakultas juga nurunin. Belum yang universitas itu 5 juta. Masya Allah. Jadi kayak satu kali lomba tuh bisa lah buat jajan atau beli HP baru ya, atau laptop baru gitu. Itu baru satu lomba. Baru satu lomba ya. Internasional itu. Internasional. Kalau nasional, setauku nasional tuh biasanya uang hadiahnya lebih tinggi dibandingkan internasional. Kalau sepengalamanku ya, kalau yang nasional itu misalnya bisa 5 juta per tim dan per tim bertiga, sedangkan di luar 5 juta untuk 5 orang gitu kan, bagi-bagi 1 juta. Benar. Kalau yang itu kan 5 juta bagi 3 juta lebih. Tapi untuk yang dari kampus juga, dari jurusan itu tadi kan 2,4 tuh untuk satu orang. Kalau misalnya itu ke nasional itu biasanya 2 juta, turun dikit. Terus naik ke fakultas itu juga ya sama lah 2 juta, karena fakultas itu menurutku lebih mandang kan dia juara 1 gitu, nggak mikirin internasional atau nasional gitu. Tapi kalau untuk yang kampus itu setauku juara 1 itu bisa 3 juta atau 2 juta. Yang pasti kampus kita tuh sangat mengapresiasi ya? Sekarang. Sangat mengapresiasi. Jadi teman-teman ya memang walaupun itu memang nggak mudah kan dik. Ya benar. Aku yakin pasti di balik itu semua ada proses-prosesnya, dari ketemu dosen pembimbing lomba, terus konsultasi. Ya konsultasi. Boleh nggak diceritakan pertama kali ketika kamu misalkan nih, ya proses itulah yang menurut paling memorable kayak gitu. Lomba proses kamu ikuti lomba itu yang paling memorable ketika apa? Salah satunya itu ketika lomba yang mengambil data sih. Jadi harus ke lapangan, dan lapanganku saat itu yang terjauh pernah di Rembang. Oh iya. Jadi ya harus bisa nge-MS atau ngambil data foto atau ngambil data batuan. Itu tuh ke Rembang gitu. Dan juga setelah itu konsul ke dosennya, karena kan dosennya juga mengejar untuk itu dipublikasikan. Ya udah sekalian itu dipublikasikan, datanya dijadikan buat lomba, karena lomba itu kan nggak ada publikasinya. Sedangkan kalau dipublikasikan itu emang nggak dapat hadiah, tapi itu udah masuk ke publikasi yang kita buat atau ke jurnal gitu. Ya berat, ya itu sih menurutku yang lagi susahnya itu ketika kamu masih akademik, masih banyak praktikum, masih banyak pelajaran yang diikuti, tapi kita harus ke lapangan dan itu harus disempatkan di hari Sabtu Minggu. Belum lagi Seninnya kuliah lagi, langsung ketemu dosen juga setiap habis kuliah, dan itu bahasnya tentang ya bisa nggak sesuai dengan apa yang kamu suka gitu. Tapi tantangan ternyata sih. Bisa ya dik. Ya bisa, semua itu bisa ternyata ya dik, ya nggak ada saya. Oke. Keren banget sih, tapi ini beneran dik, sumpah. Dan ini ya berarti tadi ada istilahnya ada hubungan juga dengan dosen. Iya benar. Karena ya pasti butuh konsultasi kan dik. Iya benar. Oke, itu tentang pengalamannya Handika. Terus aku pengen tahu dik, lomba pas lomba apa sih menurutmu yang paling membuat kamu ya ini nih tujuan akhirku, atau maksudnya ini yang pengen aku harapkan dari yang dulu ya gitu. Lomba yang apa? Sebenarnya ada sih satu lomba yang buat aku down banget, karena aku itu kalah. Diceritakan. Aku kalah di situ. Kalah gara-gara itu berhubungan dengan bidang yang kusukai, minyak dan gas bumi kan. Dan saat itu aku kalah, dan pertama itu down karena sebelumnya
memang salah sih, salah strategi. Karena saat itu kan ada 1 bulan itu ada 2 lomba yang kuikuti. Dan itu di minggu kedua itu ke Malaysia. Terus setelah di minggu keempat itu ada lomba lagi Jakarta. Dan kurasa persiapanku kurang gara-gara aku lebih mementingkan yang di Malaysia itu. Sampai aku melupakan persiapan yang ke lomba yang kedua itu. Dan itu yang membuat ya kalah. Aku pertamanya memang kesal dengan diriku sih. Masa kalah dengan apa yang kusukai gitu. Tapi setelah aku pelajari lagi, wah ini emang salahku juga, persiapanku kurang. Dan aku memang gak terlalu di dalam sana, di lomba itu. Karena aku benar-benar berharap dengan teman gitu. Dan itu emang salahku sih. Dan juga tim-timku juga. Karena di timku itu ada 4, 2-nya emang ke Malaysia, 2-nya enggak. Jadi kayak kan kerja tim itu, bukan kerja per orang. Jadi pas saat di hari H, memang pembagian tugasnya agak susah gara-gara selama ini latihannya kurang bareng. Dan dari lomba itu aku berjanji dengan diriku aku nggak boleh kalah lagi di migas gitu. Ini ya jatuhnya itu memanfaatkan jatah gagal. Bahasa orang gitu lah, memanfaatkan jatah gagal. Dan setelah itu untungnya selama aku perlombaan migas aku bisa menang sampai sekarang. Karena aku ingat lomba itu. Berarti emang apa istilahnya, emang gagal itu salah satu anak tangga untuk keberhasilan selanjutnya ya? Ya, ketika kamu jatuh ya kamu makin naik lagi lah. Kamu jatuh sekali, kamu harus naik 7 kali. Fail fast, keep moving. Yes, nah. Ngeri ngerong gitu ya. Oke. Itu berarti tadi lomba kalau poin yang aku dapat berarti persiapan dan fokus itu penting ya, Dik. Kamu harus fokus di satu hal aja dan jangan lupakan persiapan juga. Ya, benar. Karena persiapan itu penting. Dik, boleh tanya lagi nggak, Dik? Jadi kan tadi apa tuh? Oke. Ini, ya kalau ini yang masuk ke tips, bagaimana sih tips dari Mas Handika agar ketika lomba ini bisa menang terus? Paling nggak bisa menang lah. Ya nggak terus-terusan nggak apa, yang penting gimana sih strategi dari Handika biar kalau lomba tuh ada harapan untuk menang. Kalau aku pertama tujuan lomba itu adalah berubah tujuan sih. Kalau tujuan kalian menang, nanti kalian akan setelah gagal akan sedih. Tapi ketika kalian tujuannya tidak terlalu berat, misalnya menang, itu akan membuat kalian lebih santai bawaannya saat lomba. Selama ini yang aku pelajari gitu. Ketika lomba dengan tujuan yang, kalau aku lomba itu tujuannya jalan-jalan atau bertemu teman baru. Untungnya dengan lomba aku bisa ketemu teman-teman baru, jadi teman diskusi ketika tugas akhir, atau teman ketika aku ke Jakarta ada teman nih ajak ketemuan, atau ketika aku ke Malaysia ada teman juga yang ngajak-ngajak buat jalan. Dan ya paling penting itu tujuan. Ketika tujuanmu kamu rubah nggak terlalu berat, kamu pasti akan bawanya santai saat lomba. Kedua itu persiapan, yang sebelumnya itu tentang fokus. Kalau memang mengikuti perlombaan itu kalian butuh fokus. Kalian bayangkan lomba itu kan bukan kalian sendiri, bisa saja ada 20 tim dan banyak tim lain yang mengikuti. Apa kalian pikir mereka nggak bersiap selama perlombaan itu? Pasti lebih, persiapan pasti lebih. Ya. Karena aku juga dengar dari univ lain mereka sampai ke dosen, nginap di rumah dosen buat diskusi. Dan ya dibandingkan kita, misalnya kita hanya belajar sendiri, pasti kita akan kalah dengan persiapannya seperti itu kan. Walaupun ada satu faktor yang menurutku benar-benar faktor penting. Apa itu? Faktor keberuntungan. Faktor Z lah. Ya. Faktor istilahnya apa? Doa ya. Doa orang tua atau doa teman-teman, dan juga ya keberuntungan sih. Ketika kalian udah berusaha tapi emang takdir kalian mengatakan itu nggak dapat, udah kalian jangan sedih saat itu. Karena itu bisa jadi salah satu batu loncatan yang disebutkan sebelumnya kan. Ketika kita jatuh sekali, kita naik 7 kali. Wih. Berarti ada faktor keberuntungan. Benar, itu penting. Kalau berarti emang tadi yang pertama kalau dari kamu tipsnya adalah mindset lomba itu apa? Ya biar kita berkembang dan tambah pengetahuan juga. Terus yang kedua kita juga jangan lupakan persiapan ya tadi. Iya benar. Ada lagi nggak tips dari kamu gitu? Restu orang tua. Oke. Oh benar itu, jangan lupa restu orang tua. Ya. Religius sekali ternyata Anda ya. Karena menurutku selama ini aku bisa menghadapi semuanya itu karena meminta restu orang tua. Oke. Setiap kali kamu mau lomba? Iya, pasti aku hubungi lewat mungkin nelpon, atau ketika sibuk orang tua sibuk ya lewat chat gitu. Terus orang tua itu penting. Terus ketika kamu menang lomba gitu, kamu kabari langsung nggak? Kabari langsung, dan akhirnya ya alhamdulillah gitu ya. Setidaknya bisa membanggakan setidaknya. Oke, wah keren banget sih Dik. Ini sebenarnya
ya kalau kita tuh kan biasa ngobrol, tapi ini kayak kita tuh gimana gitu loh, jarang ngobrol yang tentang yang terlalu serius ya. Terlalu serius banget, tapi sebenarnya tujuan aku buat ini karena biar kan kita masih punya adik-adik ini. Iya. Biar kita bisa kasih value lah buat teman-teman di kampus. Begitu juga dengan aku, walaupun aku emang ya insya Allah sebentar lagi udah harus menjadi sarjana teknik. Amin. Kayak gitu kan. Ya, semoga ini bisa bermanfaat kayak ya, gitu, yang lain. Dan yang pasti bisa jadi amal jariah kita karena kita sharing hal yang bermanfaat. Iya. Oh sebentar, kayaknya ada yang terlewat ya Dik ya. Pertanyaan lagi Dik sebelum yang terakhir. Ya apa tuh? Sebenarnya apa saja sih yang kamu dapatkan selama proses lomba? Tadi itu mungkin kamu nanya keuntungannya lebih ke finansial. Oh ya, sorry. Tadi berarti keuntungannya lebih ke finansial. Iya. Okay. Padahal banyak keuntungan lagi sih. Semisalnya ini keuntungan ya. Kalau keuntungan itu pertama networking. Oke, networking. Networking ini bisa ke berbagai hal sih. Misalnya dengan networking kalian bisa meminta sponsorship di acara kalian, atau meminta magang, kerja praktek, atau tugas akhir di perusahaan, atau bisa dipanggil interview pekerjaan dari kalian punya networking itu. Ketika networking pasti orang juri lah setidaknya. Juri itu pasti ngeliat, wah ini anak bisa mempresentasikan hal ini dengan baik. Mungkin bisalah untuk tugas akhir di tempat saya atau kerja praktek, atau mungkin bisa interview kerja di tempat saya kayak gitu. Oke. Kan kekuatan orang dalam. Wah, itu bukan. Nah, aku menyebutnya lebih cocok networking sih. Iya. Orang dalam itu masuk networking. Ya networking. Karena kita udah invest waktu ketemu dan ya menjalin relasi kan. Iya. Aku lebih setuju networking. Networking, ya benar. Apalagi Dik? Selain finansial kan tadi networking udah. Ada lagi nggak kira-kira? Networking sama pola pikir tadi. Oke. How you can to solve the problem sih. Soalnya masalah itu harus di-solve. Ketika kalian bisa menyelesaikan suatu masalah dengan waktu singkat, itu bisa melatih otak kalian. Dan itu akan membantu kalian semisalnya mengikuti ujian skripsi, itu jadi kebiasa gara-gara kalian udah terbiasa untuk menyelesaikan suatu masalah di suatu perlombaan. Dan memang case suatu lomba itu terkadang memang istilahnya dimodifikasi dari dunia kerja ya. Iya benar, dunia kerja. Dan itu bisa relate yang semoga emang kedepannya kita yang hadapi gitu kita bisa gitu. Iya, dengan bidang tersebut. Benar. Ini udah daging semua nih kalau orang-orang bilangnya daging semua. Daging ini. Oke, yang terakhir tadi pertanyaan yang terakhir, saran dan masukan untuk adik-adik kita yang masih di kampus. Kan mereka masih megang organisasi yang selama ini kita perjuangkan, tadi student chapter atau di himpunan. Dari Mas Andika apa? Kalau soal organisasi dulu ya. Oke, boleh. Ya, aku harap sih kan semuanya itu lebih baik ke depannya kan ya. Benar. Semoga dengan ini kalian bisa terpacu. Contohnya di organisasi kalian bisa menjaga setidaknya atau melebihi kami yang menjadi ketua di organisasi tersebut. Karena kami kan berharap dengan kami bisa meningkatkan organisasi tersebut, pasti di kedepannya akan lebih baik lagi. Berarti kalau dulu aku mah dengar senior tuh bilang apa namanya, N itu harus lebih dari N yang N gimana lupa aku Dik. Jadi generasi yang selanjutnya harus lebih baik dari generasi yang sekarang gitu. Ya bener nggak sih? Ya benar. Bener kan? N pangkat N pangkat N tambah 1. Nah, N pangkat N tambah 1 itu harus yang N tambah 1-nya harus lebih baik. Harus lebih baik. Gitu ya. Ada lagi nggak Dik? Selain untuk dari organisasi misalnya. Perlombaan ya. Salah satu mindset yang aku pegang selama ini gini sih. Ketika kita mau berusaha, kita pasti akan mendapatkan itu. Jadi ketika kamu usaha terus, walaupun memang saat itu belum dapat, tapi pasti akan dapat. Karena setiap usaha itu nggak akan mengkhianati hasilmu. Sama sekali nggak akan mengkhianati. Percaya kata-kataku. Itu udah ya? Udah semuanya. Oke, mantap sekali. Ini pokoknya insya Allah daging semua. Wah, semoga ini bisa menjadi ya amal jariah lah pokoknya. Terima kasih buat Mas Handika. Sukses terus buat karirnya. Pokoknya tetap seperti Handika yang kita kenal lah kayak gitu ya. Handika yang selalu menginspirasi dan juga ramah kepada teman-teman semuanya. Amin. Oke, itu aja dari podcast EDW sesi kita kali ini. Pokoknya ini insya Allah daging sih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oke.